selamat pagi teman-teman. Jadi ini sebenarnya udah siang ya di sini. Aku tuh kemarin malam begadang bikin video, habis jualan ngedit video. Nah, jadi aku tuh sebenarnya mau bikin donat sama risoles hari ini, tapi ini nggak keburu kayaknya. Aku aku nggak tahu ya ntar mau bikin apa aja. Aku mau cerita dikit ya. Aku nggak tahu hari ini tuh kenapa, mungkin aku ngerasa karena hujan terus tuh aku galau. Aku jadi keingetan India terus, mungkin karena baru balik kali ya, jadi kayak nggak terlalu mood ngelakuin apa-apa tadi. Cuman ya udah, sekarang daripada duduk ngelamun aku mau coba bikin apa yang aku bisa bikin dulu ya, ikutin. Jadi untuk kulit risolesnya kita pakai tepung terigu, tepung tapioka. Ini aku nggak ada takarannya ya. Tambahkan garam, lalu kita aduk dulu ya pakai air. Kita tambahkan telur ya. Tambahkan minyak juga biar nggak lengket nanti. Cuman ini aku tambahin lagi adonannya ya, biar lebih banyak. Dan ini tinggal kita resting biar nanti lebih lentur, nggak mudah sobek. Biar nggak bergerindil, kita saring dulu ya adonannya. Ini untuk isi tumisannya, aku mau cincang bawang putih dulu ya. Tadi malam aku udah nyetok ya, kentang sama wortelnya udah aku potong. Ini aku ada keju sama bawang putih ya. Kita bawang putihnya tumis dulu teman-teman. Lalu kita tambahkan sayurannya. Ini aku tambahin air dikit ya biar nggak gosong. Untuk perbumbuannya ada garam, penyedap, minyak wijen, kecap asin. Tambahkan susu kental manis yang udah dicairkan ya. Ini kita diamkan dulu. Lalu kita tambahkan kejunya ya teman-teman. Tambahkan gula juga teman-teman biar rasanya pas. Tinggal koreksi rasa ya. Udah itu udah. Nanti tambahin tepung dikit biar agak lengket. Untuk pengentalnya kita tambahkan tepung ya, larutan tepung. Kayak gini ya. Udah mengental. Teman-teman, buat risoles itu butuh banyak waktu ya dan tenaga. Jadi aku jualnya harga 2000-an dan kemarin banyak banget dapat komen itu kemurahan gitu. Emang bener, kemarin tuh 1000-an kemurahan teman-teman. Oke. Teman-teman, sebanyak ini ya kulit risoles, itu tepungnya hampir setengah kilo. Terus isiannya segini ya. Terus itu capek di kulitnya ya teman-teman. Kalau buat cuman berapa biji mah nggak terasa capeknya. Tapi kalau udah banyak itu baru terasa ya capeknya kayak ini. Ya, ini emang kecil tapi nanti kalau udah dibalurin tepung panir tuh jadinya besar ya teman-teman. Kayak gini ya teman-teman jadinya. Ternyata bikin risoles itu secapek ini teman-teman. Makanya ya kalau harganya itu lumayan mahal itu wajar teman-teman. Daripada kalian harus buat dari awal semuanya, membutuhkan waktu, tenaga, dan ketelitian ya, hati-hati.
jualan itu membutuhkan banyak skill yang kita harus dapetin ya langsung turun ke lapangan gitu ya, bukan teori gitu. Ini sisa segini, yang baru jadi udah segini, itu sisa kulitnya. Tapi sebelum lanjut aku mau istirahat dulu, capek banget temen-temennya, aku udah keringetan. Aku udah habisin isinya, ini sisa kulitnya dan ini totalnya ya. Saatnya kita taburi ya di tepung panirnya. Ini udah cuci tangan teman-teman. Nah, jadinya sebesar ini ya, satu. Ya, semuanya udah teman-teman, tinggal kita goreng. Dimanasin minyak. Dia tidur, si Mili kayak abis kerja full day ya. Nggak bangun-bangun dia dari tadi ini. Ini minyaknya udah panas, kita goreng ya sampai kegosongan. Ini terlalu besar ya. Oke, ini udah siap diangkat ya. Ya teman-teman, yang udah digoreng. Ini batch keduanya juga udah siap kita angkat ya. Ini dia ya teman-teman, udah jadi risolesnya ini. Jadi ini yang agak gosong aku nyobain ya teman-teman, pakai saus Bangkok. Aduh, ini udah sausnya udah kena di sini. Kita cobain ya. Luarnya crunchy, kulitnya lembut, dan isiannya creamy. Ini aku pindahin di tempat yang lebih kecil ya wadahnya. Kita susun. Jadi hari ini pakai cabai rawit karena aku udah kehabisan stok saus teman-teman. Oke, teman-teman, tetangga sebelah itu mau ngambil 5, 10 udah diorder, jadi kita mau kasih di depan ya, tangga depan. Jual risolesnya. Wow, siapa buat? Kita Astaga. Bisa siapa beli? itu ibu depan. Iya, besok lagi Bu kalau udah balik India. Terus mau bawa ke sana lagi? Iya, Apa isinya? isinya keju atau kentang. Acara ya teman, jadi udah beli ke 10 ya, sisanya tuh ada 10 biji. Itu iparku mau beli, jadi aku mau order, nganter ya, COD gitu teman. Ini ada yang beli ya, 6.000, 3 biji lagi. Sih udah beli. Aku baru mandi, beres-beres, ini nganter pesanan ya, COD. Teman-teman, ini orderannya ya, iparku yang beli. Ini dia teman-teman. Oke. Jualan hari ini udah habis ya, jadi aku main sama ponakanku dan aku diem di rumah bareng keluarga dulu ya. Oke, jadi teman-teman, setelah aku COD kita mau makan di lesehan ya. Nanti kita tunggu makanannya. Ayolah.
Kita mesennya tadi apa tadi? Kue tiaw seafood ya, sama es jeruk teman-teman. Ini dia tempat restorannya, rumah makan ya, jatuhnya ini masih kecil soalnya. Kue tiawnya yang seafood tuh. Ini yang Siapa tuh? Sama seafood. ada cumi. Ini es jeruknya. Ini dia kue tiawnya itu seafood, ada enggak ada lah, ada udang sama cuminya ya. Cobain ya. Gurih enak. Gimana bang? Enak? Enak nggak? Gurih ya? Gila, cobain. Mana tangannya? Nak dulu. Oke, udah habis ya. Teman-teman, jadi ini aku tuh kemarin habis balik dari rumah ipar. Itu aku nyampenya malam, terus aku nyetok risoles ya karena masih ada sisa kulit. Nah rencananya tuh hari ini mau jualan teman-teman, pagi-pagi tuh mau bikin donat, tapi aku demam, pilek, hidung tersumbat gitu, jadi aku nggak jualan. Nah ini udah menjelang sore, aku mau siap-siap ngejengukin temanku yang baru abis lahiran ya. Jadi kita mau ngeliat babynya, cuman aku tuh nggak ada helm teman-teman. Jadi aku mungkin mau beli helm dulu nanti di jalan. Ini beli. Cuman ini aku udah dapat helmnya, cuman aku nggak bisa ikat rambut ya kalau pakai helm ini. Helmnya ya. Sekarang mau jalan dulu. Teman-teman, aku nih ada di depan mall, mau nungguin si temanku, katanya mau ketemuan di sini. Kayak mau nyari oleh-oleh gitu ya, barang yang mau dikasih, cuman nggak tahu temanku lagi di mana. Ini aku telepon belum diangkat ya. Ya, ini di depan mallnya. Di sini lumayan sepi ya. Soalnya parkiran motornya di belakang teman-teman, nggak di sini. Kalau di sini mobil doang masuk lewat sini. Ya, mallnya namanya Epicentrum Mall ya. Ini dia namanya Epicentrum Mall ya teman-teman. Kita masuk dulu. Ini lumayan rame ya teman-teman, ada acara gitu di bawah, donor darah. Tempat kita mau cari pampers dulu, sama mau nyari chat time. Ribut banget ya, aku nggak mau terlalu banyak ngerekam teman-teman. Sekarang aku mau nyari pampersnya dulu ya. Untuk newborn ini loh, baru lahir. Lihat nggak sih? Nih, itu ya udah yang kita beli. Dia nitip minuman juga ya teman-temanku itu. Aku taruh milk pakai. Kita udah nyampe teman-teman, tapi aku nggak rekam dedek bayinya ya. Ini dekat, tempatnya ini jauh dari kota teman-teman, dekat pantai Senggigi. Kemarin ada yang komen tinggal di Senggigi dulu ya. Iya, ini dekat Senggigi teman-teman, jauh dari kota Mataram tempat aku tinggal. Itu aja ya, ini privacy teman-teman karena ada dedek bayi, jadi aku nggak bisa rekam ya. Aku malah mau kerja di sini ya. Ini pemilik rumah lagi ada urusan sama teman. Jadi aku beli sosis karena belum makan siang, jadi aku makan sosis ya. Kalau aku ini makan malamnya beli sate teman-teman, sate ayam, sate kacang ya. Jadi ini udah malam, mau jam 9, kita pulang dari rumah temanku tadi. Teman-teman, aku udah nyampe rumah, capek banget ya. Jadi perjalanan dari sini ke rumah temanku tuh jauh banget. Dan kita harus bawa motor ya. Tadi aku gantian sama temanku. Jadi ini aku udah beli satenya. Aku mau makan malam, terus aku mau ngedit video ya, karena aku nggak upload video. Jadi ini dia sate sama lontongnya ya.
bumbu kacang, kayak lontong pengganti nasi. Ini ada kucingku. Bumbu kacangnya enak banget, gurih manis. Pas di India itu kemarin aku kangen banget makan sate begini. Sate bumbu kacang. Kalau sate gini kayaknya nggak masuk ya, apalagi di Nick itu aneh karena rasa daging terus manis, pasti aneh buat mereka. Teman-teman, gitu aja ya video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah selalu support aku, dukung aku. Aku berharap kalian semua sehat-sehat dan urusan dilancarkan semua. See you in the next video. Bye bye.